narkoba. Narkoba yang paling rendah lem kambing. Inilah orang yang paling tak enak. Kau mabuknya kenapa? Vodka. Mabuknya kenapa? Budweiser. Mabuknya kenapa? Mix Max. Mabuknya kenapa? Carlsberg. Mabuknya kenapa? Rohypnol. Kau kenapa? Lem kambing. Alhamdulillah, bapak-bapak punya toko bangunan di Pekanbaru. Ustadz Somad, siapapun anak-anak SMP yang mau beli lem kambing di toko kami, tidak kami jual. Karena kami takut, untuk apa kami dapat duit banyak kalau anak Pekanbaru pakai lem kambing. Jadi kalau mereka mau beli lem kambing gimana? Urus surat izin dari Kapolsek. Kapolsek dengan ini menyatakan lem kambing dipakai untuk menempel ember bocor. Cabut anak SD, dibeli lem kambing, dibuka tutupnya, dihirup dalam-dalam. Putus kabel-kabel di dalam. Ditangkap sama Pak Kapolsek, ditempeleng. Kelapa. Saya tidak takut sama Pak Kapolsek. Saya hanya takut pada Allah. Putus urat kepala. BNN baru menangkap di Jakarta anak-anak kumpul mabuk. Yang mereka minum apa? Saya membacanya aja mau muntah. Pembalut bekas direbus. Dikutip pembalut bekas, tapi jangan kalian coba pula nanti. Saya mendengarnya aja. Direbus pakai air putih, diminum, mabuk. Saking kan tak adanya duit mau mabuk. Bapaknya pula mau mabuk juga, diambil kopi. Ambil spiritus. Campur, diminum. Mati. Bukan mabuk. Mati. Na'udzubillah. Maka dalam Islam diajarkan, siapa yang minum khamar dicambuk 40 kali. Datang Umar bin Khattab, tambah 2 kali lipat. Berapa? 80 kali. Pakai cambuk kuda. Tak ada cambuk kuda, pelepah korma. Tak ada pokok korma, pelepah sawit. Nah kalian kalau sampai ada yang tertangkap saya, tangkap pak, kita ikat di tiang, saya pukul pakai pelepah sawit. 80 kali. Tahankan. Oleh sebab itu maka hindarilah ini narkoba. Sabu-sabu, pil rohypnol, pil anjing gila, suntik morfin. Ustadz Somad pernah nyoba? Enggak. Allah menjaga saya. Kawan saya dulu gila-gila. Mereka malam minggu tuh mengisap ganja dulu. Dilinting nih ganja. Katanya kalau sudah dihisap berani menghadapi cewek. Kalau tidak mabuk tak berani, menggeletar tangannya. Namanya siapa? Tapi setelah itu fly, rata aja. Nengok bapak perempuan itu pun, hai bro, sehat. Apa rusak otaknya? Mudah-mudahan kalian anak-anakku yang gadis-gadis dapat kalian laki yang selamat dari narkoba. Tak terhitung berapa SMS yang masuk ke dalam. Saya mau ngasih tahu HP saya mahal itu aja. Tak terhitung berapa SMS yang masuk. Ya Ustadz, saya sangka suami saya itu baik, rupanya pecandu narkoba Pak Ustadz. Di malam pernikahan dia pakai sabu-sabu di kamar Pak Ustadz. Mudah-mudahan suami kalian baik-baik insya Allah. Kalian pun belum tentu selamat. Banyak juga yang dapat bini pakai lem kambing. Bayangkan kalian laki-laki soleh, bini pakai lem kambing. Ambil lem kambingnya,
ganti sama lem tepung terigu. Lem tepung kanji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita hari ini ustadz ada, ketua masjid ada, Bapak Wakapolda ada. Ustadz menenangkan ibunya. Bapak Ibu tenang semua ya. Kalau anaknya pecandu narkoba, tenang. Betul? Apa pula betul? Adakan seminar. Saya diundang menjadi narasumber. 3. BNN, Badan Narkotika Nasional. Dokter, Ustadz. Apa kata BNN? Siapa yang pakai narkoba atau pengedar atau pemakai atau penjual dikenakan hukum sekian, tangkap, masuk penjara, tangkap, masuk penjara. Datang dokter, siapa yang pakai narkoba nanti masuk ke otaknya gila, bodoh, mati. Oh, tak ada yang sedap nih. Kata BNN, penjara. Kata dokter, gila, bodoh, mati. Datang ustadz. Gimana Ustadz? Neraka jahanam tempatnya. Tiga-tiganya tak ada yang menenangkan. Penjara, gila, bodoh, mati, neraka jahanam. Kalian mau milih mana? Alhamdulillah sehat-sehat. Pulang saya ceramah, datanglah ibu-ibu. Ustadz, ya, saya mau nanya Pak Ustadz. Tak ada pertanyaan. Kalau mau nanya tadi. Saya kalau mau pertanyaan sedang di masjid, buat di kertas, tulis. Nanti habis ceramah ini ada tanya jawab. Malu Pak Ustadz di masjid, saya mau nanyanya sama Ustadz 4 mata, bisa? Nah, jangankan 4, 3 pun bisa apa? Ibu mau nanya apa? Gini Pak Ustadz, ada nggak doanya supaya anak saya berhenti narkoba? Tak ada. Belum pernah saya baca doa Allahumma inna na'udzubika min sabu-sabu, Allahumma inna na'udzubika min ganja, Allahumma inna na'udzubika min morfin. Tak ada. Jadi gimana Pak Ustadz? Tolonglah Pak Ustadz, anak saya Pak Ustadz. Nih, catat doanya ya. Ya, sebentar. Catat. Mau doanya? Mana tahu tetangga kalian ada yang kena. Ini doa supaya bebas dari narkoba. Kenapa kalian ketawa? Ini doa bebas narkoba. Catat. 0813 11 44 2193. Udah? 0813 11 44 2193. Ini doanya. Apa ini? BNN. BNN. Tak mau saya Pak Ustadz. Malulah kami. Masa anak kami mau ditangkap? Terserah. Nanti anaknya gila, bodoh, mati masuk neraka. Saya pun pulang. Rupanya diam-diam nomor itu dihubungi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Bukan Ustadz. Badan Narkotika Nasional. Ini anak kami begini-gini. Bulan depan saya jumpa lagi. Gimana Bu? Jadi diamalkan doa kemarin. Alhamdulillah Ustadz. Gimana? Anak kami sudah ditangkap. Bulan pertama anak ditangkap, bulan kedua direhabilitasi, bulan ketiga sehat, bulan keempat pulang, bulan kelima sudah bisa berkumpul dengan anak dan keluarga lagi. Alhamdulillah. Maka nomor tadi simpan baik-baik. Tapi jangan sampai kalian salah kirim. Nanti dikirimnya pula ke nomor itu. Bisa beli, tangkapnya kalian. Nah, jadi Ustadz Somad ini ternyata agen BNN juga rupanya. Saya pernah diajak oleh beberapa bapak-bapak BNN ceramah. Saya Ustadz, BNN di sampingnya dokter. Dokternya perempuan.
Selesai acara, Bu Dokter nelpon saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya Dokter Fauzat. Ya, ada apa Bu Dokter? Saya yang tadi dengan Ustadz di BNN. Oh, alhamdulillah. Ini Ustadz, orang yang kena narkoba ini nggak bisa cuman dikasih obat, nggak bisa dimasukkan penjara. Mereka mesti diceramahi, bangkit semangatnya. Insya Allah Bu, kumpulkan saja pecandu-pecandu itu nanti saya ceramah. Ya insya Allah Ustadz, nanti kami telepon. Udah 3 tahun tak ada telepon lagi. Entah ibu tuh mati. Wallahu alam bisawab. Mungkin saya husnuzon yang pecandu-pecandu itu sudah sehat. Alhamdulillah. Kalian, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Kalau sampai dapat kalian laki pecandu narkoba, pagi-pagi kalian masak nasi goreng, tak panas-panas. Kenapa? Rupanya tabung gas sudah dijual nih. Ini bukan cerita ngawur. Ustadz, lahir anak kami, datang tamu bawa mie, bawa baju, bawa cendol, habis dijual suami saya, mau beli narkoba karena dia sudah menggeletar sakau. Oleh sebab itu maka selamatkan generasi bangsa ini dari narkoba. Inilah salah satu usahanya. Jangan sampai kalian makan obat-obatan, jangan sampai pakai suntik, jangan sampai pakai macam-macam. Bayangkan kalau sekarang kalian pecandu narkoba, kalian ada niat mau masuk ke polisian, tes urin positif, lulus apa tidak? Mana lulus? Mau masuk fakultas kedokteran, tolak. Mau jadi polisi, tolak. Mau jadi tentara, tolak. Mau jadi anggota legislatif, semuanya tes air kencing, bukan tes air liur. Oleh sebab itu maka ini yang punya inisiatif acara ini luar biasa nih. Siapa yang punya inisiatif? Hajjah Sri Wahyuni SPD, Kepala Sekolah SMA Negeri 10 Pekanbaru. Masya Allah. Yang kedua, Haji Arba Mislamid SHMH. Tapi foto saya yang paling besar. Itu arti gambar saya itu say no to drug. Itu artinya katakan tidak pada narkoba. Nanti kalau ada kawan-kawan yang ngajak, bro, ente kemana malam minggu ini? Aku di rumah aja. Apa? Di rumah? Bencong aja keluar. Apain kau di rumah? Hari gini malam minggu di rumah. Ayo jalan. Kemana? Kita pesta narkoba ke karaoke sana. Tidak. Ustadz Somad sudah ceramah sekali tidak. Tidak. Sebentar aja. Nanti jam-jam 1 kita pulang. Tidak. Aku yang bayar. Ayolah. Na'udzubillah. Ya Allah, selamatkan anak-anak muda ini dari narkoba ya Allah. Anak gadis pakai jilbab, fotonya diupload di internet, pacaran. Rupanya pacar tuh pecandu narkoba. Disuntikkannya Inex ke dalam, habis itu ditutupnya pakai selasiban. Dikasihnya, yang haus, diminum. Begitu diminum bekunang-kunang. Ternyata Inex itu dipakai membuat nafsu seksual naik, otak tak berfungsi. Terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah. Jangan sampai kalian dekat-dekat pecandu narkoba. Ini sengaja Bapak Wakapolda hadir supaya kalian tengok baik-baik. Kalau macam-macam kalian tangkapnya langsung. Wah, di depan ini udah ada beberapa orang polisi siap menangkap. Bau-bau kalian pun udah tercium dah. Kalau ada yang pakai narkoba. Tapi insya Allah tak ada. Semua yang hadir ini baik-baik semua insya Allah. Amin. Oleh sebab itu maka ini masa depan. Masa depan anak Pekanbaru ada pada yang hadir hari ini insya Allah. Amin. Kalian yang di atas dengar suara saya? Alhamdulillah. Yang sini dengar? Kalian tengok kemari. Jangan main mata ke sana. Yang belakang dengar? Alhamdulillah. Itu SMP apa SMA? SMP. Kenapa berkumis? Alhamdulillah, ganteng-ganteng anak
suka jadi pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kalau pecandu narkoba jadi DPR, sidang paripurna untuk anggaran pendidikan 20%. Setu. Wah, dipukulnya kepala wakil. Apa yang mau diharapkan pada bangsa ini? Bangsa Indonesia harus menjaga anak muda kita dari narkoba. Siap jaga anak muda? Siap jaga NKRI? Siap jaga Islam? Siap jaga ulama? Takbir! Saya pula yang takut. Mendengar takbirnya luar biasa, bergejolak rasa jantung rasanya. Siap. Itu kalau ada pecandu di situ, bunuh, mati langsung. Tapi kita tidak pakai hukum sendiri. Kalau ada yang menangkap, serahkan kepada pihak yang berwajib. Karena kita bukan hukum rimba, kita bukan tinggal di hutan. Lama betul jam ini. Kan 20 menit LGBT, 20 menit narkoba. Tinggal yang ketiga nih. Kita tunggu aja lah kalau gitu ya. 14.40 baru kita bisa masuk cerita yang ketiga, namanya pergaulan bebas. Di era milenial, kalau 1 tahun, kalau 8 windu, kalau 100 abad, kalau 1000 milenium, 1000 2000. Sekarang masuk yang ketiga, maka disebut milenium 3. Masuk tahun 3000. Maka anak-anak muda yang masuk tahun 3000 ini disebut dengan generasi milenial. Udah paham? Jangan milenium kata orang, milenium ketawa. Ditanya orang, apa itu milenium? Itu yang untuk buat kompor, itu aluminium. Nah, oleh sebab itu kalian bersyukur pada Allah. 2018 pergeseran milenium kedua, masuk milenium ketiga, kalian ada di sini dan saya pun ada di antara kalian. Tapi saya tak termasuk generasi yang muda. Saya mungkin sebaya ayah-ayah kalian. Ayah kalian lahir tahun berapa? 77. Saya 77. Cuman saya muka muda, itu aja. Kata siapa bos? Kata saya. Itu serah saya lah. Muka-muka saya yang bercakap saya. Dah pas 14.40. Saya orangnya konsisten dengan waktu.